Kisah ini adalah pengalamanku sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rindu. Saat ini aku berusia 38 tahun dan bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Aku sudah menikah sejak 9 tahun yang lalu dengan dikaruniai 2 buah hati. Aku berasal dari salah satu kota di Kalimantan dan kuliah di salah satu kota di Jawa. Selepas kuliah aku sempat kerja di perusahaan swasta setahun dan akhirnya diterima di instansi pemerintahan tempat aku bekerja sekarang. Tuntutan pekerjaan membuat aku harus beberapa kali pindah kota dan pada 5 tahun yang lalu aku sempat ditempatkan di salah satu kota di provinsi asalku di Kalimantan yang berjarak sekitar kurang lebih 1,5 jam dari kota asalku. Pada saat itu suami dan putraku tidak ikut serta karena suamiku harus bekerja dan terikat kontrak kerja yang tidak memperkenankannya mengundurkan diri atau berpindah sebelum 5 tahun masa kerjanya. Sehingga jadilah aku sendiri di sana dan tinggal di salah satu rumah orang tuaku yang mereka beli untuk investasi. Rumah tersebut berada di komplek perumahan yang cukup luas namun cenderung sepi karena kebanyakan hanya menjadi tempat investasi saja. Dan kalau ada yang tinggal, mungkin mereka adalah para pendatang yang mengontrak rumah di sana. Pada beberapa kesempatan aku terkadang berkunjung ke rumah nenekku yang tinggal di suatu kabupaten sekitar 2 jam dari kota tempat aku tinggal sekarang untuk sekedar silaturahim dengan famili di sana. Pada suatu hari ketika aku berkunjung ke sana, aku sempat bertemu dengan salah seorang yang dalam hubungan kekerabatan bisa disebut keponakanku, sebetulnya bukan keponakan langsung. Namanya Dani dan usianya lebih muda sekitar 8-9 tahun dariku. Profil mukanya seperti gading Martin, dengan kulit cenderung agak gelap dan badannya sekarang sedikit agak berisi. Pertemuan tersebut sebetulnya biasa saja, tapi ada beberapa hal yang menjadi perhatianku. Pertama, aku baru tahu kalau istrinya baru meninggal sekitar 1 tahunan yang lalu. Kedua, ia yang masih berstatus honorer di sebuah instansi pemerintahan, ia sedikit mengeluhkan kondisi kehidupannya dengan 2 putri yang berusia 12 dan 8 tahun. Karena aku sedikit prihatin dengan kondisinya, saat itu aku bilang akan mencoba untuk membantu memperbaiki status honorernya dengan mencoba menghubungi beberapa relasiku di instansi pemerintahan. Hal spesial lain adalah sedikit pengalamanku di masa lalu dengannya, yang sebetulnya agak memalukan bila diingat. Waktu itu aku sedang libur kuliah, dan Denny Degen keluarganya sedang berkunjung ke rumahku dan berencana menginap di rumahku. Pada suatu malam ketika dia menginap di rumahku itu, aku pernah mengetahui dia masuk ke dalam kamarku saat aku tidur dan terbangun namun masih setengah sadar. Namun terlihat jelas bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamarku dan orang itu Dani. Memang kamar tidurku jarang dikunci. Terlihat samar-samar aku melihat pemandangan yang membuatku merinding dibuatnya, di mana saat itu sekilas terlihat Dani sepertinya sedang memainkan senjatanya. Namun karena diam-diamku menyimpan rasa tertarik padanya, ku amati saja dengan berpura-pura masih tertidur saat Dani terus memainkan senjatanya hingga aku tiba-tiba tertidur lagi. Benar saja, kejadian malam itu aku yakin benar kalau Dani sedang memainkan senjatanya. Karena saat aku bangun pagi, dan keluar kamar, aku menginjak sesuatu yang basah dan licin. Saat ku periksa dan membersihkannya dengan tisu, aku mencium bau khas dari cairan itu. Bau pandan. Yang sudah pasti cairan itu. Kejadian itu akhirnya seperti terlupakan setelah aku kuliah di Jawa. Aku menikah dan dia pun menikah juga. Inilah pertemuanku yang pertama sejak aku kuliah meninggalkan kota kelahiran. Beberapa waktu kemudian, pada beberapa instansi pemerintahan ada program perekrutan pegawai termasuk yang ex-honorer termasuk pada instansiku. Pada suatu pembicaraan, dia sempat minta tolong agar ia bisa diangkat sebagai pegawai tetap dan aku pun kasak-kusuk menemui kenalanku agar ponakanku tersebut dapat dialihkan status honorernya menjadi pegawai tetap. Aku beberapa kali menelepon ponakanku tersebut untuk meminta beberapa data dan dokumen yang diperlukan. Entah karena bantuan kenalanku atau bukan akhirnya ia dinyatakan diterima sebagai pegawai tetap. Ponakanku itu beberapa kali meneleponku untuk mengucapkan terima kasih,
dan aku yang saat itu memang tulus membantunya juga ikut merasa senang. Beberapa bulan kemudian aku mendapat telepon lagi dari ponakanku tersebut. Dia mengabarkan bahwa dia akan ke kota tempatku bertugas, karena ia harus mengikuti pelatihan terkait dengan pengangkatannya sebagai pegawai tetap di salah satu balai pelatihan yang tempatnya relatif dekat dengan rumahku waktu itu. Dia menginformasikan akan menginap di balai pelatihan tersebut, namun akan berkunjung ke rumahku juga. Pada suatu hari Sabtu sore ia tiba di rumahku dengan membawa koper dan oleh-oleh berupa makanan khas daerahnya tinggal. Dia mengatakan hari pelatihannya dimulai hari Senin, namun ia takut terlambat dan akan segera kembali pelatihan tersebut malamnya. Aku tawarkan untuk istirahat dulu dan menginap satu malam, namun karena kekhawatiran tersebut, dia menolak untuk menginap dan hanya beristirahat saja. Maka dia kutunjukkan kamar tidur yang ada di samping kamar tidurku. Tidak ada kejadian apa-apa sampai saat itu, dan pada malam harinya dia aku antar ke balai latihan. Namun di balai latihan tersebut suasananya masih sepi dan baru 3 orang yang melapor, itu pun masih keluar jalan-jalan, melihat keraguan untuk masuk ke balai latihan tersebut. Kembali aku tawarkan untuk menginap di rumahku dulu dan nanti Senin pagi baru kembali, ia langsung menerima tawaranku. Karena memang suasana balai pelatihan tersebut terasa agak angker. Malam minggu ia menginap dan tidak ada kejadian yang spesial kecuali kami mengobrol sampai malam, tidak terlintas apapun dalam pikiranku, kecuali kami melihat acara televisi. Sejenak kuamati dia, cukup menarik batinku padanya. Apalagi sudah lama aku tak disentuh oleh suamiku, seketika terlintas dalam pikiranku mulai memikirkan yang tidak-tidak. Aku jauh dari suamiku, dan kalau lagi ingin melakukan, aku pilih bermain sendiri. Sepintas kulihat tongkat di antara kakinya, nampak seperti cukup padat sepertinya. Aku pun sedikit berdegup melihatnya. Namun seketika lamunanku itu buyar ketika ia pamit untuk tidur malam. Sial, batinku, lamunan yang sudah nanggung ini buyar juga. Seketika setelah ia masuk ke kamarnya, aku pun masuk ke kamarku sendiri. Tidak lain tidak bukan, aku menuntaskan lamunanku yang nanggung tadi dengan bermain sendiri. Hingga tuntas dan puas. Keesokan harinya pun tidak terjadi apa-apa kecuali obrolan kami yang sudah mulai bersifat pribadi tentang masalah-masalahnya, seperti putrinya yang perlu uang sekolah dan lainnya. Aku katakan bahwa aku bersedia membantu sedikit keuangannya dan ia pun berterima kasih berkali-kali padaku. Dia juga mengatakan sangat berutang budi padaku. Senin paginya ia aku antar ke balai pelatihan tersebut. Aku ikut masuk ke kamarnya dengan kapasitas untuk 6 orang itu. Selepas itu aku langsung pulang, sambil mengingatnya ia yang sedang beristirahat di sana. Biarlah angan-anganku kemarin pada dirinya menjadi kenanganku sendiri. Setelah mengantarnya aku pun terus berangkat ke kantorku untuk kerja seperti biasa. Namun pada sore hari, aku menerima telepon yang ternyata dari ponakanku tersebut. Ia mengatakan bahwa agak ragu menginap di balai pelatihan tersebut, karena ternyata semua teman-temannya tidak menginap di situ. Tapi di rumah keluarganya masing-masing yang ada di kota ini, sehingga di kamarnya yang cukup untuk 6 orang itu, ia tinggal sendiri, kecuali waktu istirahat siang, baru beberapa rekannya ikut istirahat di situ. Dengan senang hati aku menawarkan ia menginap di rumahku lagi. Sambil menyampaikan kekhawatiranku kalau dia sendiri di situ. Dia terima tawaranku dan aku menjemputnya sepulang dari kantorku. Akhirnya ia pun menginap di rumahku dan rencananya akan sampai sebulan sampai pelatihan selesai. Sepintas angan-anganku kembali muncul, namun aku tidak berani berbuat apa-apa. Mengingat jarakku dengannya yang cukup jauh dan hubungan kekeluargaan antara aku dan dia. Namun kerinduanku akan kehangatan seorang laki-laki betul-betul sudah sampai di ubun-ubun. Hingga muncul di benakku bagaimana cara bisa menggodanya tanpa ada resiko penolakan sedikitpun. Aku sedikit melakukan pendekatan yang halus, sekedar untuk memberi perhatian sedikit. Hampir setiap malam aku ajak dia keluar makan malam atau belanja. Walaupun terkadang terlihat raut wajah lelah di mukanya. Namun usahaku tetap akan terus kulakukan.
Aku juga sering keluar kamar mandi rumahku dengan hanya menggunakan handuk saja, sekadar untuk memancingnya. Terkadang juga aku menyapa dan memujinya sambil memegang salah satu atau kedua pundaknya ketika dia membantuku untuk urusan rumah. Dari semua itu aku belum bisa menangkap apa responnya positif terhadap aku atau malah negatif. Dan setelah hampir 1 minggu, yaitu pada hari Sabtu pagi, dia pamit pulang ke kotanya untuk menengok putrinya yang sedang sakit dan akan kembali minggu malamnya. Dia pun pulang, dan aku yang sendirian di rumah akhirnya juga keluar bersama dengan teman-teman kantorku untuk mencari hiburan dan membuang sejenak tentang angan-anganku kepada ponakanku itu. Saat itu aku agak banyak minum, dan aku pun pulang. Di tengah perjalanan kegelisahanku terhadap ponakanku tiba-tiba semakin menjadi. Entah efek minuman itu atau hal yang lainnya. Terlintas sebuah rencana untuk membulatkan tekad nekatku ini untuk melakukannya dengan ponakanku itu. Lobang ini sudah lama kering. Sudah benar-benar waktunya untuk digali. Terlebih suamiku cenderung tidak peka akan kebutuhanku itu. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Dani memang ku pegangi kunci duplikat rumahku, antisipasi seandainya aku tidak ada di rumah, namun dia sudah pulang. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Sekitar jam 23.50 waktu itu, dan benar dia sudah ada di rumah. Dia bertanya kepadaku, kenapa aku pucat dan keringatan, dan saat ia pegang dahi dan tanganku, ia bilang agak hangat mungkin karena pengaruh begadang. Aku menjawabnya bahwa aku tidak apa-apa, dan hanya meminta bantuannya untuk membopongku ke kamarku. Dia tidak keberatan dan bertanya padaku mau makan apa. Aku bilang aku cuma mau makan Indomie telur dan dia pun membuatkannya untukku sambil membuatkanku teh hangat. Melihat aku masih pucat, dia menawarkan obat flu padaku tapi aku menolaknya sambil pura-pura memegangi kepalaku yang memang lagi berat-beratnya ketika itu. Aku pun memintanya untuk memijat kepalaku. Kemudian kusandarkan kepalaku di pundak kanannya. Dani tampak bingung dengan kondisi itu. Dia sejenak tidak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Aku tersenyum dan mulai melihat suatu peluang, langsung saja ku ingatkan Dani kejadian waktu itu. Kejadian saat aku melihatnya bermain dengan senjatanya dan aku menginjak cairan kehidupannya. Mukanya nampak langsung memerah. Aku katakan padanya, Dani, aku sudah lama tidak bertemu dengan suamiku, kamu tahu kan apa yang harus kau lakukan untuk membalas hutang budimu. Aku mau langsung ke sasaran saja, langsung kutuju mulutnya, dan aku bermanuver di sana. Dani hanya diam saja. Tampaknya dia terbawa alur. Ku gapai tangannya, dan memaksanya untuk meneliti asetku. Sialnya, Dani sepertinya masih ada rasa sungkan padaku. Manuvernya tampak perlahan-lahan dan sedikit kaku. Aku coba bersabar. Setelah sekian menit, tampaknya dia mulai naik. Dia semakin lancar dalam bermanuver. Dia semakin berani bermain di asetku. Aku semakin melayang ke langit. Aset bagian bawah sudah mulai berkecamuk dan banjir. Tanpa permintaan izin padaku, tiba-tiba senjatanya sudah berada di pintu asetku. Tentu saja, tongkatnya tersebut dengan mudah masuk ke dalam. Aku merasa sangat bahagia dengan itu. Sudah lama asetku tidak kedatangan tamu itu. Alangkah kagetnya aku, ketika tongkat tersebut sangat keras meskipun tidak terlalu besar. Namun kondisinya itu begitu membantuku naik ke langit. Manuver dia begitu lihai. Tongkatnya yang proporsional antara ujung dan batangnya dan agak bengkok ke kiri, sukses menjelajah setiap senti asetku. Tak teringat olehku, berapa kali aku mampu naik ke puncak. Namun dia sepertinya hampir tiba ke puncak juga. Dani mempercepat manuvernya. Dan tiba-tiba itu tertumpah di dalam asetku. Aku kaget, dia meminta maaf padaku. Namun tak masalah bagiku, karena hari ini kebetulan bukan masa tanamku tiba. Aku sangat bahagia dibuatnya. Sejak saat itu kami sering berpetualang bersama. Kami lebih akrab dari hari ke hari. Kami berpetualang di mana saja sesempat kami. Tak kusangka, meskipun usiaku yang jauh di atasnya, dia bersedia berpetualang bersama denganku. Sempat muncul kesedihan padaku,
Bagaimana jikalau dia sudah pulang nanti? Tapi tak kupedulikan itu semua. Yang ku inginkan saat ini hanya menikmati momen-momen bahagiaku bersama Dani, ponakanku yang sangat lincah bermanuver.